Halo semua, kembali lagi di Brainfolds. Di video ini saya mau nge-review HG Bootleg Naratif Gundam C-Pack merek Star Model. Ini baru pertama kalinya saya nyobain brand Star ini, dan kemarin saya beli di marketplace di harga 120.000. Untuk boxnya seperti ini, sama persis dengan versi Bandai-nya, tapi tentunya tulisan Jepangnya diganti dengan bahasa Mandarin ya. Untuk boxnya ini bagian border pinggir-pinggirnya ini, sama mereka dikasih warna bronze gini ya. Langsung aja kita unboxing terlebih dahulu. Setelah saya unboxing, di sini kita kedapatan beberapa runner yang dibagi dalam 4 buah bungkus plastik, 2 buah foil stiker untuk mata dan kameranya, dan nggak tahu kenapa ini salah satu foil stikernya dimasukin dalam salah satu bungkus runnernya ini. Kemudian kita juga dapat 1 buah buku manual, dan yang berbeda dengan versi Bandai-nya ini, kita juga kedapatan 1 buah water slide decal. Untuk foil stiker mata dan kameranya ini sepertinya nanti nggak bakal saya pakai ya. Karena kalau kalian bisa lihat sendiri, ini potongannya terlalu miring ya. Nggak center dengan matanya, offset ke kanan, dan dua-duanya saya dapat seperti itu ya. Dari segi kualitas printingnya juga menurut saya kurang bagus, karena keberat dikit udah kelihatan warna silver di bawahnya. Ini untuk runner warna putihnya seperti ini, menurut saya cukup bagus, tapi di sini yang disayangin kalau kalian bisa lihat, semoga kalian kelihatan ya. Di armor skirtnya belakang ini kayak ada partikel-partikel kecil yang tertanam di moldingan plastik warna putihnya ya. Semoga kalian bisa lihat yang saya tunjuk pakai kuku ini. Ini juga untuk di armor bagian kakinya ini. Kalau ngomongin soal detailnya menurut saya cukup bagus ya. Ini contoh armor untuk wajahnya. Kalian bisa lihat. Menurut saya ini cukup tajam. Ini ada beberapa yang bleber-bleber dikit ya, seperti yang bisa kalian lihat ini, tapi menurut saya ini nggak parah dan masih bisa ditoleransi lah ya. Ini untuk runner warna abu-abu mudanya. Di sini saya nemuin kayak ada bekas minyak-minyak gitu ya. Seperti ini yang saya tunjuk pakai kuku. Itu mungkin biar dia waktu ngelepas moldnya dari moldingannya biar gampang, nggak apa-apa, bisa dibersihin. Tapi yang disayangin di sini ada beberapa permukaan yang moldingannya agak ambles gitu ya, seperti yang saya tunjuk pakai kuku saya ini. Jadi dia ini nggak rata dengan permukaan sekitarnya. Ini juga seperti ini. Semoga kalian kelihatan ya. Ini untuk runner warna biru gelap. Ini menurut saya agak kurang rapi dikit ya dalam segi finishingnya. Ini kalau kalian bisa lihat, ini bagian bawah telapak kakinya, finishingnya kurang konsisten ya. Untuk bagian yang ini, bagian tengahnya ini dia teksturnya agak lebih kasar daripada yang lainnya. Tapi untungnya ini di bagian bawah kaki sih, jadi nggak terlalu kelihatan nanti. Ini untuk runner merah transparan, untuk psycho frame-nya seperti ini. Ini saya nggak tahu ya, dia kalau kena black light atau UV light dia bisa bereaksi atau enggak. Tapi untuk soal ketajamannya menurut saya ini udah bagus. Dan moldingannya juga nggak ada yang bleber-bleber. Untuk polycapsnya seperti ini, menurut saya rapi ya moldingannya, nggak ada yang bleber-bleber. Menurut saya ini harusnya nggak ada masalah sih untuk polycapsnya. Oke, langsung saya rakit aja dulu. Akhirnya ini udah selesai saya rakit. Seperti biasa, tentunya cuma snap fit aja, nggak ada yang saya lem, nggak ada yang saya plastik semen, dan untuk stikernya ini nggak ada yang saya pakai ya sama sekali, dan dekalnya juga nggak saya pakai. Pertama-tama kita bahas aksesoris dan extra partnya terlebih dahulu. Untuk extra partnya ini lumayan banyak ya kita dapatnya. Sepertinya ini part-partnya naratif yang nggak ada psycho frame-nya itu. Di sini kita dapat part backpack, part dada, part lengan bagian atas, part armor tangan bagian bawah, part paha, dan juga part kaki bagian putihnya ini. Untuk aksesorisnya di sini kita dapat 1 buah shield, 1 buah tembak, 1 buah tangan mode trigger finger, 1 buah adapter untuk tembaknya biar bisa ditancepin di skirt bagian belakangnya, dan 2 buah beam saber. Ngomongin snap fitnya, menurut saya ini kurang fun ya buat dirakit, karena banyak part yang susah rapet, dan kalau dibandingin sama JMS kemarin yang Calamity itu, menurut saya yang JMS ini jauh lebih enak ya untuk dirakit. Dan saran saya waktu kalian ngerakit mending kalau ada back female digedein atau back male-nya yang dikecilin, karena kalau udah terlanjur nancep terus ternyata partnya itu nggak mau rapet, terpaksa kita harus ngelepas lagi ya, jadi malah kerja 2 kali. Lalu kita ngomongin finishingnya, menurut saya finishingnya ini nggak terlalu konsisten ya. Kalau kalian bisa lihat, saya nggak tahu kalian kelihatan apa nggak, di bagian armor dadanya ini itu ada pola kayak ngular gitu ya. Seperti itu, ya mungkin ini kalau diamplas juga bisa hilang sih. Cuma saya
Ini kan straight build ya, jadi nggak saya apa-apain, apa adanya dari box kayak gini. Dan pertama-tama kita omongin kepalanya dulu. Untuk detail kepalanya seperti ini ya. Cakep menurut saya, nggak ada yang aneh. Detailnya juga cukup tajam. Terus kalau kalian bisa lihat sim line samping kepalanya seperti ini. Ini biar serapat ini saya ada yang saya kikis dikit-dikit ya. Tapi ini semaksimalnya saya bisa nyerapatnya sampai segini bahunya. Kalau kalian bisa lihat ini ada kayak retaan gini ya. Ini awalnya saya mikir apa saya yang salah buat motongnya ya, terlalu kasar atau terlalu nggak pas posisinya, tapi ternyata retakan ini tuh udah ada dari sejak unboxing ya, jadi bawaannya tuh udah retak, dan ini nggak retak di bagian ini aja, kiri kanan, letaknya sama persis, ini yang saya tunjuk pakai kedua ujung jempol saya, kayak gitu. Untuk bagian tangannya seperti ini ada bagian part clear merah ini ya, yang nggak mau rapat, semoga kalian kelihatan. Anehnya waktu part putih ini nggak dipasang, dia mau rapat ya. Tapi setelah part putih ini dipasang, dia nggak mau rapat. Dan part putihnya ini juga nggak mau rapat juga. Kalau kalian bisa lihat, cuma ini minor ya. Kalau nggak ditunjukin gitu juga orang pasti nggak tahu. Solusinya mungkin ada part abu-abu ini yang perlu dikikis bagian dalamnya, biar part putihnya ini nggak stres gini ya. Dia mau rapat. Atau mungkin juga bisa kalian kasih lem dikit pakai plastik semen di area sini, terus kalian tekan sampai kering. Tapi kalian harus hati-hati ya, karena ini dekat dengan part clear. Takutnya lemnya kena ke part clearnya ini, nanti look part clearnya jadi rusak nanti. Lanjut ke area skirtnya ini. Skirtnya bagian belakang samping nggak ada masalah, tapi untuk yang bagian depan ini leto ya teman-teman. Dan ini padahal saya juga udah rapet nempel armor putihnya ini ke bagian abu-abunya, tapi dia emang loose. Dan ini ada 2 ball joinnya ya, jadi kalau kalian mau potong bagian tengahnya biar skirtnya ini terpisah, kalian bisa. Cuma ini saya biarin aja standaran kayak gini. Untuk bagian kakinya perakitannya nggak ada masalah, snap fitnya enak semua. Cuma yang ini aja ya, part abu-abu ini di atas kakinya ini itu nancepinnya susah banget ya. Jadi saran saya mending kalian gedein lubang female-nya atau kalian kecilin pack male-nya. Lalu untuk finishing kakinya ini ada area yang ambles gini ya. Saya nggak tahu kalian kelihatan apa enggak di armor bagian lututnya ini. Jadi dia bergelombang gitu ya, nggak rata. Tapi nggak apa-apa, nggak seberapa kelihatan. Seperti biasa kita tes kocok dulu, dan menurut saya ini build quality-nya cukup bagus ya. Saya kocok-kocok kayak gini, nggak ada part yang lepas satupun. Dan seperti biasa ini juga nggak ada yang saya lem, nggak ada yang saya plastik semen. Untuk artikulasinya menurut saya ini kebanyakan normal semua, nggak ada masalah. Tapi ini yang agak kurang seret menurut saya bagian ab crunch-nya ini. Kalau digerakin ke depan belakang gitu dia lumayan agak loose dikit. Terus yang tadi saya sebutin bagian skirt armor bagian depannya itu. Yang ketiga ini bagian sendi selangkangan yang bagian paha kakinya ya. Dia lumayan loose, dia nggak bisa nahan beban kakinya sendiri. Jadi overall untuk harga segini, kekurangan-kekurangan yang tadi saya sebutin itu masih sangat bisa dimaklumi ya. Toh namanya juga bootleg, kita nggak bisa berharap 100% sempurna. Selama kekurangan-kekurangannya itu minor dan bisa kita akalin sendiri dan nggak susah buat ngefixnya, menurut saya ini boleh ya buat teman-teman pertimbangin. Toh di luar sana untuk pilihan bootlegnya Gundam Naratif ini pilihannya cuma merek Star ini ya, setahu saya. Jadi ini cocok buat kalian yang nggak mau ngerogoh kocek dalam-dalam buat beli versi orinya. Oke, segitu dulu review dan pendapat saya tentang Naratif Gundam si-pack merek Star model ini. Kalau kalian suka, tekan tombol like. Kalau kalian nggak suka, tekan tombol dislike. Kalau kalian suka dengan tipe konten-konten kayak gini, subscribe aja karena untuk video berikutnya saya akan nge-review Gundam lagi. Kalau kalian punya pertanyaan atau ada yang saya lupa sebutin di video, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.